Ya, Assalamualaikum. Ya, halo, waalaikumsalam Bu. Oke, saya ulang ya. Iya. Jadi Iya. tadi itu ada intinya adalah kebanyakan orang stres bingung itu kan karena berpikir adalah kalau besok deadline saya harus bayar hutang, nanti bagaimana, kan begitu ya. Iya. Jadi itu yang sangat-sangat standar dan umum dan semua orang itu ternyata terjebak di hal itu. Padahal kalau kita renungkan lebih dalam, toh kalau besok deadline pun, misalnya ya, kalau kita misalnya tidak bayar pun, kan kita tidak tahu hasilnya. Apakah memang tanda kutip, ya kan? Apakah memang tanda kutip rumah kita disita, atau misalnya nanti ada kompensasi dari bank untuk memperpanjang, kan begitu sebenarnya. Iya. Jadi yang kita khawatirkan itu kan sama-sama tidak tahu, Bu. Iya. Setuju ya? Oke, Setuju. sekarang mari kita lihat. Dari sisi Allah, Allah menguji manusia itu adalah supaya Allah tahu seyakin apa dia di dalam menjalani ujian. Benar nggak itu? Betul. Dari sisi iblis adalah supaya orang itu tidak menjadi yakin kepada janji Allah. Iya. Jadi ada dua hal yang harus kita sadari. Jadi ketika ada suatu kejadian, ya, dan kejadian itu adalah tanda kutip membuat orang itu berpikir apakah nanti sesuai dengan atau tidak sesuai dengan keinginan kita, maka dari sisi Allah, Allah ingin dia tetap yakin, artinya keyakinannya harus meningkat karena untuk meningkatkan keimanan. Lalu dari sisi iblis adalah bagaimana supaya dia tidak yakin kepada Allah. Iya, tarik menarik ya. Oke, setuju ya? Setuju. Berarti poin terpenting di sini itu adalah keputusannya atau meningkat dan tidak meningkat imannya, Bu. Meningkat dan tidak meningkat imannya. Berarti artinya kita nggak usah terjebak di keputusannya dong, Bu. Nggak usah. Nah, terus kenapa selama ini kebanyakan orang adalah terjebak di keputusannya seakan-akan kalau sesuai itu benar, kalau tidak sesuai itu salah, kan begitu kan? Iya, itu karena kan ada peran setan tadi itu kan. Nah, Bu, iya. Tapi kalau kita mulai berpikir fokus pada sisi Allah ingin meningkat imannya dan sisi setan ingin kita menjadi khawatir artinya tidak meningkat. Berarti kan di sini harusnya poinnya jelas dong. Dan memang kadang-kadang Allah membuat kejadian yang seakan-akan itu tuh memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pertanyaan saya, tujuannya itu supaya iman kita tetap yakin kepada Allah dan meningkat, atau supaya kita khawatir? Supaya iman kita meningkat. Nah, berarti kalau poin kita tetap dengan kondisi itu, misalnya saya dikasih ujian hutang deadline besok. Terus kalaupun tidak terbayar, tapi kita tetap yakin bahwa pasti akan ada jalan keluar. Berarti kan sebenarnya dia sudah ngambil suatu bahwa ujiannya itu lulus kan sebenarnya. Betul. Nah, berarti pasti ada pertolongan nggak nantinya? Pasti. Nah, ini mah pengalaman saya banget. Iya, artinya itu kan berarti kan karena sesuai kan dengan keinginan Allah bahwa untuk meningkatkan derajat dia kan? Iya. Nah, padahal pertanyaan kedua, kalau dia khawatir pun, ya, khawatir itu kan kalau tidak sesuai kan? Iya. Oke, kalau khawatir itu tidak sesuai, berarti kan dari sisi Allah kita tidak lulus dong, Bu. Tidak lulus. Nah, tapi dari sisi setan kita sudah mengikuti itu. Iya. Makanya banyak orang yang masalahnya terulang-ulang karena fokusnya bukan pada peningkatan keimanan, tapi fokusnya apakah keputusannya sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak, gitu loh. Iya. Kalau sesuai seakan-akan dia benar, kalau tidak sesuai seakan-akan dia salah, gitu loh, Bu. Iya. Padahal fokus Allah membuat kejadian mau sesuai tidak sesuai, itu kan tujuan cuma satu, yaitu meningkatkan keimanan saja. Iya. Bukan disuruh manusia berpikir bagaimana keputusannya kan sebenarnya. Iya. Nah, jadi selama manusia itu masih hanya berpikirnya tentang hasil apapun nanti ke depan, maka jangan berharap keimanan dia akan meningkat kepada Allah, gitu loh. Iya. Makanya Allah melarang itu memikirkan hasil kan, Bu? Betul. Tapi untuk proses ke situ tuh memang nggak mudah, Pak Oke. Loh, justru ini makanya saya kupas. Kenapa tidak mudah? Karena dari awal dia gagal fokus. Allah menyuruh meningkat keimanan, dia fokus bagaimana agar keputusan itu sesuai dengan yang dia inginkan. Iya, betul. Padahal maksud Allah mau keinginannya sesuai tidak sesuai pun keputusan nanti, yang penting iman kamu meningkat gitu loh.
Iya. Jadi memang kesalahan dari awal, pola berpikir kita itu dari awal yang salahnya. Iya. Jadi kalau namanya keputusan apapun nanti, itu tuh cuma tarik-menarik saja. Allah ingin keyakinan kita meningkat, setan ingin keyakinan kita menurun. Saya mau nanya, secara umum kalau keputusan itu tidak sesuai, kira-kira meningkat atau nurun? Kalau keputusan itu tidak sesuai dengan Keinginan kita, biasanya meningkat atau nurun? keinginan kita ya biasanya ningkat. Masa? Keputusan gimana? Keputusan Misalnya Bu Neti ingin misalnya besok bayar hutang deadline-nya. Kan Bu Neti berharap besok ada lunas, ada uang kan, gitu kan. Biasanya kalau nanti besok itu tidak terjadi, tidak ada uang, biasanya meningkat atau menurun keyakinan kita? Menurun. Nah, kan kenapa menurun? Karena kan orientasinya adalah sesuai dan tidak sesuai. Iya, karena merasa ya Allah nggak mengabulkan tuh. Nah, padahal Allah membuat kejadian itu tetap tujuannya untuk meningkatkan keimanan kan? Betul. Artinya harusnya mau sesuai tidak sesuai, yang benar tetap fokus meningkat dong. Iya. Nah itu maksudnya. Pertanyaan saya, meskipun tidak sesuai terus kita meningkat, harusnya ada solusinya nantinya. Harusnya ada solusi. Iya, karena memang sudah janji. Jadi permainannya di situ, Bu. Jadi satu sisi setan itu memang ingin kita iman menurun dengan membuat, misalnya dengan tanda kutip Allah menguji kejadian yang tidak sesuai kan? Satu sisi Allah ingin meskipun tidak sesuai kita tetap meningkat. Nah, yang tadi Bu Neti sampaikan kenapa sulit? Karena fokus dari awal kita sudah salah gitu loh. Kita terlalu mengedepankan apa yang kita inginkan. Nah, itu gitu loh. Iya, betul Pak. Saya sudah mengalami nih. Nah, sekarang kan nggak perlu ada yang dikhawatirkan lagi, yakin aja udah. loh karena memang poin ujian itu hanya di situ, peningkatan keyakinan. Yakin aja udah. Bukan pada hasil sesuai atau tidak sesuai. Iya. Dan jadi iblis akan selalu menangkap itu. Pokoknya semakin tidak sesuai, biasanya iblis akan semakin senang untuk terus-terusan mengolah pola berpikir kita agar ujung-ujungnya tidak yakin kepada Allah. Iya. Makanya orang pusing, orang bingung itu karena tidak sesuai dengan tujuan Allah memberikan ujian kan. Iya. Padahal logika umum pasti orang tahu ujian itu untuk meningkatkan keimanan kan begitu. Oke. Sini? Iya betul Pak. Saya sepakat dengan itu. Makanya sekarang setiap ujian apapun fokuskan pada peningkatan keimanannya. Bukan pada hasil sesuai atau tidak sesuai gitu loh. Iya. Karena kalau Bu Neti mau dibuat sesuai tidak sesuai tapi Bu Neti tetap meningkat, insya Allah pasti selesai ujiannya. Iya. Nah, saya yakin aja udah sekarang modalnya yakin. Terus yakin gimana? Yakin bahwa Allah itu udah janji Allah tuh benar, bahwa rezeki itu urusan Allah gitu kan. Betul. Dan yakin tidak yakin pun memang aturannya begitu gitu loh. Iya. Jadi iya, kita tuh sebenarnya tinggal tanda kutip ya hanya menjalani saja aturan yang sudah Allah tetapkan. Oke, kalau saya akan uji, kamu tingkatkan, saya akan berikan jalan keluar. Tapi setan akan menarik supaya kamu tidak yakin kan begitu sebenarnya. Iya. Jelas ya, Bu Neti ya? Jelas, sangat jelas, sepakat. Nah, kalau gitu. Oke, makasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.